Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu nggak boleh sedih sendirian. Dan di episode kali ini, aku pengen bantu kamu buat jawab salah satu keresahan kita di usia matang yang banyak banget orang yang bilang, kamu sih terlalu pemilih. Kalau kamu relate, denger ini pelan-pelan ya. Kalau ada orang yang bilang kamu sih terlalu pemilih, makanya jodoh kamu jauh. Lah bagus dong, karena aku selektif. Buat mencintai, aku gak pernah main-main. Maaf kalau nyakitin, tapi kamu bisa jawab kayak gini. Terlalu pemilih kayaknya lebih baik deh daripada semuanya dipilih. Terlalu pemilih kayaknya lebih baik daripada semuanya dicobain. Nanti giliran gagal, bilangnya semua orang sama aja. Lah suruh siapa? Cobain semuanya. Mari normalisasikan pilih-pilih pasangan. Karena impactnya tuh besar banget ke diri kita. Entah kita jadi makin hancur atau kita jadi jauh lebih bertumbuh. Dan jangan mencari ketika kamu lagi kesepian. Ini adalah kuncinya teman-teman. Jangan mencari ketika kamu lagi kesepian. Karena waktu kamu lagi kesepian tuh rasanya kayak ya udah deh sama siapa aja, yang penting aku nggak sendirian. Jangan ya, karena secara nggak langsung kamu kayak nurunin kualitas standar yang baik perihal mencari pasangan itu tadi. Yang harusnya kalau kamu sabar sedikit aja, kamu bisa dapetin yang setara. Tapi karena kamu kesepian dan kamu terus meromantisasi kesepian itu tadi, siapapun yang datang pasti bakal kamu terima. Dan siapapunnya itu tadi, kita gak sepenuhnya tahu dia siapa, seberapa besar kualitas dia buat kita, dan gimana setaranya dia sama kita. Itu kita gak tahu karena kita asal pilih aja gitu. Aku pernah baca salah satu teori yang bilang orang yang tepat itu akan datang ketika kita berhenti mencari. It's mean kayak ya udah, lanjutin terus cara kamu bertahan hidup. Lanjutin terus hidup kamu sebaik mungkin. Terus perbaharui dan terus upgrade kualitas diri kamu. Makanya datang ke kamu bukan orang yang biasa-biasa aja. Percaya deh, ketika kita berhenti untuk mencari, fokus kita akan jauh lebih fokus untuk ngelakuin hal-hal yang jauh lebih berguna lagi, ketimbang mikirin nanti cari pasangan di mana lagi ya. Terus berarti kita nggak boleh ya mengusahakan untuk mencari. Jangan dicari, karena percayalah, cinta yang tepat itu datangnya effortless. Kayak ya udah, tiba-tiba dia datang dan Tuhan tuh kasih jalan yang mudah banget buat kita. Kayak ketika kamu terus upgrade diri kamu, energi kamu tadi itu bakal narik cinta yang tepat. Sederhananya, akan ada satu manusia yang jatuh cinta dengan bagaimana caramu bertahan hidup. Dan itu yang harus kita temukan. Bukan kita gak mencari, tapi kita harus jadi jauh lebih peka akan perasaan orang-orang yang mau masuk ke hidup kita. Percayalah, ketika kamu gak berhenti terus upgrade diri kamu, kamu akan semakin peka buat bisa melihat mana orang yang tulus dan mana orang yang oh dia cuma main-main aja. Pasti nanti kelihatan kok. Peka dalam menseleksi orang yang masuk ke hidup kita itu penting. Itu yang harus kita asah terus biar gak tumpul. Biar kita gak kelihatan kayak kita gak butuh orang lain. Karena gak baik juga tahu ketika kita terlalu self love, terus sampai bikin orang lain tuh takut buat deketin kita. But kalau buat perempuan menurutku itu masih oke sih. Karena gak apa-apa kamu kelihatan independen, gak apa-apa kamu terlalu self love, gak apa-apa bikin aja laki-laki buat minder deketin kamu. Karena aku percaya yang deketin kamu adalah laki-laki yang udah tenang. Laki-laki yang sudah tenang itu, dia akan mencari perempuan yang sudah tenang juga. Jadi mari usahakan jadi manusia tenang itu.
Dan untuk bisa dapetin perempuan yang independen itu tadi, perempuan yang terlalu self love dengan dirinya, bantu dia buat keluar dari mode bertahan hidup. Dan yang bisa ngelakuin itu cuma laki-laki yang sudah tenang dalam hidupnya. Makanya aku bilang, mari kita usahakan jadi manusia tenang itu tadi. Tenang yang aku maksud tuh adalah manusia yang udah selesai dengan semua luka-lukanya, yang udah berdamai dalam hal apapun, dan yang paling penting adalah tenang dalam hal finansial. Karena gak munafik, semua manusia butuh uang untuk hidup. Kalau belum bisa sampai ada di titik itu, setidaknya tenang dalam emosional itu gak apa-apa. Contohnya kayak ketika kita ngelihat temen atau bahkan musuh kita hidupnya bahagia, dan kita udah gak ada lagi rasa sakit dalam hati kita. Justru ketika kita udah bisa ngelihat orang yang pernah nyakitin kita sekarang hidupnya bahagia dan kita ikut bahagia, itu adalah salah satu tanda kita sudah menjadi manusia tenang. Ketika kamu udah bisa ngelihat suatu keburukan gak dari perspektif sisi buruknya aja, orang yang salah gak kamu lihat dari salahnya aja, bisa melihat dan bisa nerima sudut pandang lain dari sebuah kesalahan, menurutku itu adalah tanda tenang dalam emosional. Aku belajar itu sekarang dari ketika aku ngelihat orang-orang di sekitarku. Misalnya, ada orang yang kok dia pede banget ya pakai outfit yang padahal itu di acara yang tidak tepat. Mataku tuh bisa nggak langsung ngejudge gitu sekarang. Aku bisa mulai ngerasain kayak gimana kalau ternyata itu adalah pakaian terbaik di lemarinya. Dan mari kita usahakan menjadi manusia tenang gitu tadi. Nggak apa-apa kalau kita dibilang terlalu pemilih, karena manusia tenang berhak buat milih orang yang tepat buat dirinya. Pilih pasangan itu adalah hal yang paling krusial menurutku, karena dari pasangan itu tadi akan tumbuh satu generasi lagi di bawah kita, akan lahir seorang anak yang harus punya masa depan dan gak lagi ngulang kesalahan yang sama dari orang tuanya. Mari menjadi orang tua yang baik dan menghentikan luka keluarga itu cukup di kita aja, teman-teman. Semoga episode ini bisa bantu kamu, bisa nenangin kamu yang sering banget dapat pernyataan kayak kamu sih terlalu pemilih. Pemilih itu baik, menjadi terlalu pemilih kayaknya lebih baik ketimbang semuanya dipilih. Itu adalah benang merah kita di episode ini. Terlalu pemilih kayaknya lebih baik daripada semuanya dipilih. So, semoga episode ini bisa bantu kamu terus bertumbuh. Dan kalau kamu mau nemuin tulisan-tulisan aku, kamu bisa baca di buku-buku aku, ada di Gramedia atau di toko buku Trian kalau di TikTok, dan kalau di Shopee di catatan Hoirul Trian. Dan terakhir dari aku Trian. Terima kasih sudah bertahan. Aku pamit dulu. Dadah.